Emang kampungan banget. Gue baca ya elah, ada acara begini, surat terbuka untuk Bapak Presiden. Hukum di Indonesia nggak boleh diatensi. Lu siapa? Hah? Mau Orang kita ada bongkar-bongkar orang apa pernah enggak ada nih? bocor Lu bocor itu. obrolan dia sama Sambo kan? Lu itu dari dulu bisa bebas dengan ratusan laporan atas apa? Gua tanya, atensi itu apa sih? Jangan-jangan netizennya nggak ngerti atensi itu apa lagi. Ya kan? Lu bisa bebas diserang itu karena apa sih? Karena murni. Bohong banget lu, ya. Kalau netizen bisa lu bohongin, kalau gue nggak bisa. Tepuk tangan dulu. Jadi gue ketawa kalau Bang, ya kan? Maling teriak maling nih ceritanya. Gawat. Terlalu naif, munafik. Itu juga yang ngajarin aneh. Itu makanya benar yang kata Bang Raffi tadi. Penasehatnya tidak berfungsi sebagai penasehat. Iya, jadinya Ya sebagai kan? pembela hukum, nggak ada istilah pembela hukum. Kalau Iya. pembela itu jadi begitu, hal yang salah dibenar-benarkan, itu kan nggak boleh. Akhirnya nanti menjerumuskan kliennya sendiri tuh ngeri dah. Kalau Mm-mm. memang kliennya sendiri yang tambeng, kalau gue buat gue mendingan putus kuasa. Iyalah. Ya gimana? Orang dia Udah harusnya di ngikutin bilang dari kita kan? semua kasus yang dia menangani si NM, yang baru jebol itu baru Fadel aja. Yang lain nggak ada yang jebol. Waktu Hmm. di Serang juga nggak laku. Dia itu hampir nyaris masuk penjara loh. Cuman itu batal, bukan dia nggak jadi tersangka, nggak. Itu udah bilang sama netizen berkali-kali, masih aja nggak ingat-ingat. Orang pembela-pembelanya dia ini, pembela-pembela itu yang gue maksud adalah orang sekelilingnya dia yang katanya tiktokers ya apalah segala macam, Instagram apalah, pokoknya intinya dia ya elah masa dikomenin jaksa, jaksa pakai masker dikomenin. Hmm. Jaksa mau pakai masker 1.000 juga kalau nggak hakimnya Makanya nggak lo ngelarang mereka nggak nih nggak masalah. update bang, mereka nggak update kan udah COVID udah muncul, berarti kan banyak virus itu kan tamu yang datang ke sana itu Berkerumun, kan nggak tahu juga kita kayak ya gimana sehat betul, apa enggak. berkerumun. Kerumunan, apalagi tingkat COVID di luar sana juga lagi meningkat. Jadi sah-sah aja. Apalagi kalau misalnya memang mereka tidak ingin diekspos, kan boleh-boleh sah-sah Nah, aja tuh itu. ada tapping tuh, jaksa juga dibullying, betul tuh, gue liat video-videonya tuh, jaksa dibullying Makanya. gitu tuh. Apalin ya, apalin mukanya ya. Ngapain sih? Iya itulah dia, kebiasaan di hutan, jadi begitu semua. Iya. Kemarin pakai segala ada lagi ngaku pendukung NM pakai baju-baju itu ngelabrak siapa namanya? Empom-pom siapa itu? Aduh, ada gak tahu Mm-mm. lah. Pogosip ilah kayak gitu-gitu ngapain coba di viral-viralin. Nggak jelas. Miss Hosip. Nah, tuh Miss Kalau gue Hosip. kesimpulannya masuk aja lah, berisik banget, makin bego nih masyarakat kalau dia dibiarin begini. Iya, dan ini juga buat media-media itu tolonglah kalian ini menyebarkan VT itu atau berita yang benar. Jangan di apa namanya siapa nih mana? Ntar dulu buat nih. Itu makanya nih masyarakat kita tuh aduhai pokoknya. Pemeras kok minta keadilan. Nih kalau mereka pada bertanya, "Oh, terus apa keterlibatannya? Emang yang minta dia, yang meras dia." Lah, pasal penyertaan kan ada di situ. Junto pasal 55 penyertaan. Di dalam penyertaan itu adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama. Ntar dilihat konteks perbuatannya itu, siapa yang menyuruh melakukan, siapa yang turut serta melakukan. Ternyata di dalam dakwaan ini ada bukan inisiatif dari IM, tapi IM itu diminta oleh NM kan gitu. Aduh, Iya, gimana tepuk tangan lu ah. tangan. Itu dia. Intinya tiap kali kita membahas dia, kita kayak harus downgrade dulu untuk mengangkat orang-orang fans-fansnya ini ke atas lagi. Capek juga ya kan? Iya. Kita nih Bener. orang-orang yang lawan arus. Bener. Gimana? Cuman kalau orang-orang kayak kita, apalagi Bang Raffi, tugasnya emang harus begitu kan, memberitahu mengedukasi hukum. Gitu Bang, ngasih tahu masyarakat biar jangan salah-salah. Ntar salah-salah, wah, bisa kacau Waduh, nih semua. bahaya itu.
Semua pengacara bener dibilang bego nanti sama mereka. Itu dia. Penasehat, penasehat gugatan perdata. Ngapain gue bilang gugat perdata? Iya Ngelaporin. biar keren itu si kuasa hukumnya biar keren. Iya gue pernah kok mbak ngalamin beberapa kali sidang pidana itu. Kalau memang sekiranya kewenangan mengadilinya sudah sesuai, sudah tepat, nggak ada masalah buat gue. Jadi mendingan gue nggak ngajuin eksepsi. Kalau gue ya, Iya, itu sah-sah aja. Yang penting kita fokus kepada pokok materi nanti pada saat pembuktian. Nanti iya. pada saat pembuktian itu kan mengacu terhadap surat tuntutan nanti di kemudian harinya. Nah baru kita mengajukan pembelaan. Disitulah kalian bantah semua tuh pokok perkaranya. Itu baru yang benar. Jadi apa yang dituduhkan selama ini yang soal pemeras-pemerasan, ya tinggal dibalikin, buktikan aja bahwa uang itu adalah uang penawaran dari RG atau dari si korban, gitu aja. Kenapa jadi panjang lebar? Betul. Gua nggak yakin si RG tuh ujuk-ujuk kasih duit Enggak. apa-apaan. Itu Kalau di dua dakwaannya ratus sudah ribu jelas, oke Mbak. lah, 4 M. Jadi di dakwaan ini bukan cuma cerita doang, tetapi di dalam dakwaan ini sebelum adanya komunikasi antara RG dengan IM, yaitu yang dari komunikasi-komunikasi yang tadi gue bilang tadi tuh dari dokter O dan sebagainya itu semua dicantumkan, isi percakapannya pun ditranslate di dalam gugatan. Mm-mm. Berarti jaksa mempunyai barang bukti percakapan atau screenshot chatnya kan, karena Iyalah. kan ini ditranslate lagi nih di surat dakwaan itu ditulis lagi tuh. Iya, Jadi berarti sudah ada buktinya, terus mau ngabantah apa lagi? makanya. Kok dia ngerasa dia dijebak ya, aneh ya. Ya gue gak paham Sebelum lah. sebelum di jaksa dia dulu gini, sebelum di Polda. Dia bilang dia ngaku tuh. Dia bilang, "Iyalah, lu pikir mulut gue murah? Bayar dong." Jadi gue mau umpamain gini, kalau misalkan ada maling, gua ada maling masuk ke rumah Mbak Zazabela, ternyata Mbak Zazabela pakai CCTV, lalu malingnya bilang, waduh saya dijebak pak, Iya. saya dijebak ada CCTV, saya nggak tahu ada CCTV, ternyata diam-diam dia menaruh CCTV itu dijebak berarti, maling-maling selama ini tangkap gara-gara CCTV bisa bebas nih Mbak Zazabela, jadi jurisprudensi nih Mm-mm. kalau memang dia bebas. Ah, Makanya gue juga bingung ya sampai sampai gue mikir apa otak gue lepas dulu ya untuk mikirin ini. Sulit diterima akal soalnya Barapi harus kayak mereka enggak, juga. memang nggak bisa serius. Orang gue nanggapin VT sampai kemarin aja gue sampai kepikiran gue bikin konten bikin balas VT itu pakai gue lagi di bengkel kali ya lagi ganti ban apa gue bilang gitu apa gitu pikiran gue, misalkan gue lagi ngedongkrak ban tuh ya kan lagi gue buka-buka ban lagi ngoprek-ngoprek mesin, nah gue lagi sambil ngomong hukum tuh Mm-mm. biar mereka tuh nggak kayak kayaknya semua tuh pandangan-pandangan tuh sampai lagi ada lawyer berdasi dan sebagainya tetap aja memang ngebela NM juga. Buat apa sih tujuannya gitu kalau mau cari followers doang? Makanya malah ada lagi pengacara yang bilang dia itu tim kami itu waktu pemenangan apa nggak ada urusannya mau lu pemenangan mau lu nggak pemenangan kalau dia penjahat ya masa mentang-mentang dia pemenangan. Itu lebih tolol lagi nggak ngerti gue lagi tuh pengacara nggak ngerti lah udahlah kita saksikan aja lah Bang Rapi. Jadi feeling abang berapa Bang vonisnya Bang? 88. 8 ya, nggak jadi 20 ya. Enggak lah. Kayaknya ntar pas dia mendekati tobat kayaknya tobat ya. Ntar lihat lihat fakta hukumnya lah Mbak. Jadi Gue hitungannya tuh tunggu nih 8 kalau katanya. dia tobat lah ya. Iyalah. Nah ini sekarang gini dia bilang akan membongkar. Waduh, ini ngeri banget kalau narasinya kan. Itu ini pakai akhirnya sama pendukung-pendukungnya tuh. Apa namanya? Wah ini akan ada hal yang memang menjadi bongkar besar-besaran oleh NM. Waduh katanya gitu. Mm-mm. Apa ya kira-kira ini bongkar? Bongkar apa? Udah nggak ada yang tertarik lagi orang dengan perkataan si NM apaan. Ntar Dari dulu kalau ke dulu urusannya masuk penjara mulu capek banget. waduh bongkar dokter O dokter S oh ya
Bisa jadi. Kalau dokter O kayaknya dia nggak akan bongkar deh, karena ngelihat keakrabannya ya kan. Kayaknya salah satu dari kita intinya ya, gue nih ngayal nih ya, intinya salah satu dari kita harus di luar biar ada pendana. Masa kalau gue masuk gue makannya makan nasi kangkung. Waduh. Paling sebagai gantinya si Doktif aja deh katanya. Waduh. Makanya udah mulai mojokin Doktif tuh. Wah, Doktip nih sampai ini ya sekarang ya. Sampai kemana-mana urusannya ke polisi mulu ya. Mm-mm. Ya, bentar-bentar sini ke polisi ini, bentar ke polisi ini, bentar ke polisi ini. Gue bilang, ya ampun. Kan jadi ribet sendiri kan. Gue bilang. Hmm. Kan itu sebenarnya hal-hal yang kayak gitu kan memang katanya sifat edukatif. Ya silakan aja somasiin ya kan baik-baik. Awalnya sebenarnya gitu. Nih, lagian gini deh netizen, sebelum heboh-heboh mereka dengan komplotan sindikatnya tentang menaikkan marketing skincare satu, terus membuat konspirasi korban dari skincare lawan, rival gitu ya. Mm-mm. Ini mereka duh gue lupa lagi. Ya kan? Gue ngeblank lagi gue. Hah. Gitu. Maklum lah ini namanya bangun tidur. Kalau bangun tidur Belum nggak ngopi masalah. bang, belum ngopi. Belum ngopi betul. Deh, apa? Gue tidur dulu kali Mbak ya. Gue juga belum tidur ini. Hancur. Talah, padahal penting banget tuh tadi tuh, tapi lupa Yang lagi gue. mana? Apa nih? Coba Ya, udah gue. Nggak, gue iya tungguin sampai makanya. sampai sore pun gue tungguin nih sampai lu ketemu tuh. Bang Karena Rafi lu bilang, ngomong deh, gue inget-inget. ya kan karena lu bilang penting, jadi gue tungguin nih. Beneran ini penting banget tadi mau gue sampein. Aduh lupa, nggak Coba lu beruntung nih inget-inget. penonton. Aduh. Coba lu inget-inget. Iya bahasa Sambil apa ya gue tadi? ini. Bentar. Gue sambil nyari ini. Taruh. Hakim. Oh iya, gue mau bilang. Sebelum mereka melakukan konspirasi marketing dan konspirasi korban, gue mau nanya nih, kayaknya kita dari dulu nggak pernah deh muka hancur sampai gimana gara-gara skincare. Ini baru fenomena terjadi karena ada mereka aja. Kayaknya konsumen yang pinter nggak gitu banget deh. Paling belinya produk-produk yang memang dari luar, yang udah beredar, dari brand-brand yang memang ternama. Kalau misalnya dia coba-coba brand-brand nama orang-orang atau apa yang nggak jelas gitu ya, itu berarti kesalahan dari ketidakcerdasan dari si netizen itu. Ya sekarang orang mau ngiklanin kayak gimana juga, lu aja lihat tuh iklan-iklan Cina. Itu lebih parah loh. Lebih parah nggak sih? Bisa mengecilkan katanya, mana ada gue minum tapi masa gue tuntut. Berarti kan gue aja yang jadi konsumennya nggak Wah, cerdas ada gitu. lagi produk MLM lagi tuh. Waktu itu ini lagi booming juga tuh yang waktu itu gue sempet bahas itu, gue kontra juga terkait MLM. Jadi ada namanya obat dia itu semacam vitamin, itu dibilang sama si membernya, itu dibilang bisa menyembuhkan jantung. Konyol nggak lu gue bilang. Anjing, menyembuhkan jantung. Padahal itu obat itu cuma kayak suplemen. Iya. Nah itu bang, jadi sebenarnya fenomena korban ini itu tuh yang menciptakan mereka sendiri. Mereka ini udah sindiket ya menurut gue ya. Ini kita geng mafia. Bagaimana cara meningkatkan penjualanan? Bagaimana cara mengkonspirasikan dan menubruk rival kita? Nah, itu ini sebenarnya. Kalau yang gue lihat korbannya pun nggak ada ini yang muncul. Iya. Dan Satu rata-rata dua kalau misalkan orang, nggak ada, kalau satu dua orang itu menurut gue bisa-bisa aja ya kayak korban boraks bakso. dan buktinya gini, jadi bukti yang kemarin informasi yang gue dapat ya, bukti yang diserahkan ke penyidik terkait masalah produknya tersebut atau misalkan skincare-nya itu, misalkan dia makainya 3 tahun sebelumnya, lalu produk yang dibawa ke dalam penyidik yang dikasih ke penyidik yang ditunjukin itu adalah produk yang baru dibeli, paham nggak Mbak? Jadi produk terbarunya harusnya kan dia harus diuji lab dulu tuh, produk yang sebelumnya yang dipakai memang dibilang 3 tahun itu dibilang bukannya rusak lah.
kenapa Iya. jadi bukan barang itu? Katanya alasannya udah dibuang dan sebagainya. Ya nggak bisa lah. Ya kita nggak tahu juga kan dia pakai krim-krim ini kan memang sensitif. Mau krim apapun ya, kalau dia dari dokter atau krim siang malam gitu, gue sih nggak pakai. Tapi gue pernah beli tuh dulu kan. Dia itu kebuka atau kurang rapat atau ini itu aja bisa berubah loh warnanya jadi hitam lah, jadi kuning lah, kayak Hmm. gitu-gitu. Kita nggak tahu juga tangan dia steril nggak tuh waktu menggunakan krim itu. Siapa tahu kukunya hitam-hitam ya kan? Siapa tahu dia pegang apa, nggak cuci muka, pakai aja. Kan kita nggak tahu juga gitu. Tapi intinya kan mereka tidak bisa, katanya mau menyiapkan 1.000 korban. Mana 1.000 korbannya? Bacot! Tepuk tangan para. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan bacot tuh. Ribet kalau udah kata bacotnya udah susah nih. Kesel gue. Itu dia sendiri yang ngebuat, yang Tapi nge-branding kalau nggak salah 4 segalanya. orang ya, 4 orang berapa tuh? 4 4. orang mah nggak ini bang, nggak 4 orang mah nggak apa ya, menurut gue nggak main lah kan, katanya mereka mau menyediakan 1.000 orang sampai sayembara lagi. Kalau ada yang berani muncul korban, nanti kita kasih ini kasih itu, katanya. Apa sih, maksa banget. Berarti kan lu nggak tahu korbannya di mana, ya kan? Kalau lu tahu lu udah pegang data dong. Ini nggak masih mencari. Gimana sih konsepnya? Pusing deh gue. Itu dia. Iya kan? Apa? Nggak tahu lah, gue capek ngomongnya gimana ya caranya ya mereka. Ya bener, kerepek. Makanya gue bilang kita ini kan kalau beli itu harusnya kan yang benar kita ke dokter cek dulu nih jenis kulit kita apa. Kalau misalnya dia nggak ngerti baca deskripsi, nggak ngerti, kan banyak itu orang-orang yang beli itu nggak lihat deskripsi. Dia nonton apa review dari orang aja, nggak baca deskripsinya terus dia beli. Ternyata yang dia beli berbeda dengan jenis kulitnya, ya nggak cocok. Kalau udah nggak cocok, ya udahlah. Atau enggak dia entah beli apanya, retinol ngelupas nggak ngerti gue bang. Gue nggak pakai kayak gitu. Terus gue juga belum pernah ya nemuin fenomena orang yang masal tiba-tiba rusak mukanya gara-gara produk si RG misalnya. Kayak nggak ada deh. Itu Nah, buat-buatan mereka deh itu.